Halo guys, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Setelah kemarin Timnas menang 1-0 melawan Vietnam di kandang, nanti malam Timnas akan berlaga di Vietnam, di Hanoi, menghadapi Vietnam lagi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Kita bahas sedikit dari hasil dari pertandingan kemarin ketika Timnas menang 1-0. Sebelum kita ke pertandingan, kita agak flashback sedikit ke Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Sebelum memasuki ke match yang kemarin kita menang 1-0, para pecinta sepak bola di tanah air, yaitu para fans Timnas, parameternya adalah Timnas yang bermain ketika di Piala Asia, di mana ketika mereka bertemu dengan Jepang, Australia, mereka bermain sangat luar biasa, terutama ketika melawan Australia. Itu benar-benar permainan yang paling peaknya Timnas di bawah Sintayong adalah ketika melawan Australia. Mereka pegang bola, meng-create chances, dan build up-nya itu sangat keren dari bawah tengah ke depan. Nah, selesai di Piala Asia kemarin, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Timnas ketemu lagi dengan Vietnam. Artinya adalah parameter dari fans adalah berharap Timnas bisa memberikan permainan kurang lebih sama ketika yang ditampilkan oleh anak asuh Sintayong ketika di Piala Asia. Harapannya adalah permainan tersebut diteruskan. Karena apa? Karena progresnya itu sangat luar biasa di bawah Sintayong, terutama dari segi permainan. Ditambah lagi ada beberapa pemain diaspora yang bergabung memperkuat kedalaman skuad. Di belakang ada Jay Itzes dan juga Nathan Joe. Dan di tengah mendapat suntikan Tom Haye, serta di depan ada Ragnar Oratmangun. Tapi sayangnya di match tersebut Timnas bermain sangat buruk, definitely sangat buruk. Dari sisi kualitas passing mereka benar-benar sangat ancur-ancuran, men. Mereka nggak bisa passing, nggak bisa build up, dan nggak meng-create banyak peluang. Gue di situ agak sedikit salahkan Sintayong karena dia bermain lini tengah. Dia kan bermain dengan 3-4-3. Lini tengah dia pasang Marcelino sama Ivar Jenner. Kita semua tahu kalau Marcelino itu lebih bagus main di depan. Kalaupun dia main di tengah itu tidak dengan 3-4-3, namun bisa dengan 4-2-3-1 atau dengan 4-3-3. Nah, Marcelino bisa main di tengah. Dia sebagai attacking midfield. Sementara di sistemnya Sintayong dengan 3-4-3, lu butuh DM pemain tengah yang dengan mobilitas tinggi, dengan kualitas passing yang cukup bagus, serta ball recovery yang kuat. Artinya adalah karena hanya dua pemain yang berada di tengah, jadi kestabilan lini tengah itu dibutuhkan dengan cara lu memasang pemain yang bisa pegang bola, yang bisa memberikan end passing yang bagus, yang bisa mendelay permainan. Dan itu tidak dimiliki oleh Marcelino. Di match kemarin dia lebih sering gocek. Akhirnya yang terjadi adalah bola hilang, dan passingnya pun sangat amburadul. Begitupun Ivar, sangat berbeda ketika dia bermain dengan Justin Hubner di tengah dan ketika dia bermain dengan Marcelino, itu sangat kelihatan. Nah, di situ gue salahkan Sintayong. Kenapa dia tidak tetap memasang Hubner di tengah? Di belakang kan dia bisa pasang Sandy Walsh dari awal. Nah, justru Sandy Walsh yang dimainkan di babak kedua. Nathan Joe bermain dari kiri, Jay Itzes dan Rido ada di center back di sisi kanan dan tengah. Itu yang menjadi kritikan gue, karena sangat berbeda sekali, men. Dan di depan pun strike keteteran sendirian. Hoki dimainkan pun nggak bisa pegang bola, nggak bisa memberikan kontribusi yang lebih. Begitupun ketika Egy dan juga Witan. Ya, Egy meskipun mencetak 1 gol, tapi dia habis itu nggak kelihatan, men. Dia itu hanya kelihatan di 2 momen. Satu, dia cetak gol dan itu golnya dikasih
kasarnya jatuh dari langit. Dan yang kedua itu ketika momentum dia shoot dan di save oleh kipernya Vietnam. Habis itu dia nggak kelihatan. The whole team kemarin itu main sangat jelek, jauh sekali dari apa yang kita lihat parameter kita ketika Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Setelah match itu, Sintayong memberikan statement bahwa dia kurang mempunyai waktu untuk membangun chemistry lagi, karena dia hanya punya waktu 3 hari kalau nggak salah, ditambah pemain-pemain yang abroad serta pemain tambahan diaspora lainnya itu tidak diberikan cukup waktu. Nah, harapannya di match nanti di leg kedua ketika bermain di Vietnam, Sintayong lebih belajar dari leg pertama dalam pemilihan pemain. Gua harap kalau seandainya oke lah dengan 3-4-3-nya nggak ada masalah. Tapi kan yang menjadi masalah pilihan pemain. Gua harap dia nggak akan aneh-aneh lagi dalam memasang pemain. Karena beruntung kemarin kita menang, meskipun menang 1-0 tapi tetap 3 point, dan itu penting buat kita. Di match di leg kedua nanti harusnya Indonesia lebih bisa melawan dan harus kalau bisa tetap 3 poin, dan itu bisa asalkan apa? Asalkan Sintayong tidak mencoba atau mengeksperimen yang aneh-aneh. Udahlah, main dengan pattern yang udah jelas, dengan komposisi yang sudah jelas ketika lu bermain di Piala Asia, dan dengan tambahan pemain-pemain kayak Jay Itses dan Tom Haye, harusnya timnas bisa lebih memberikan permainan yang lebih daripada leg pertama kemarin. Meskipun ada beberapa pemain yang nggak bisa ikut, gue baca dari beberapa media itu kemarin Hapner diragukan tampil, Sandy Walsh karena terkena akumulasi kartu, Bagot cedera, Jordi Amat juga cedera. Tapi di belakang kan pilihannya masih banyak, sampai Sintayong memanggil Muhammad Ferrari dan juga Rahmat Irianto untuk menjadi pemain tambahan, at least menambah amunisi. Nah, di situ gua harap besok Sintayong memainkan Hapner dan Ivar Jenner di tengah, atau kalau enggak kan Tom Haye sudah bergabung dari beberapa hari yang lalu, bahkan ketika sebelum match di GBK kemarin Tom Haye sama Ragnar sudah main bareng, sudah latihan bareng. Nah, at least kalau Sintayong memainkan center back yang sama kemarin, 3 di belakang yaitu Hapner, Itses dan juga Rido. Di tengah gua harap yang dipasang adalah idealnya yaitu Jenner sama Tom Haye. Nah, di wing kiri Arhan harus tampil dari awal, sedangkan di kanan ya seharusnya Yakob, bukan Witan. Nah, nanti di depan itu Marcelino Strike sama Ratnar Oratmangun. Gue harap line up yang diturunkan seperti itu, dan kipernya bukan Adi Satria, Hernando, kalau enggak Muhammad Riyandi. Adi Satria kemarin enggak banget kelihatan. Pemain ini cetek jam terbang, ya masih muda tapi dia itu nggak bisa build up man, dan itu tidak memberikan nilai ekstra yang lebih untuk gaya bermainnya Sintayong dan sepak bola modern sekarang, bahwa kiper harus bisa build up. Dia passing itu sering long ball. Masih mending Hernando, dan Hernando sudah dipanggil kembali meskipun dia ada sedikit masalah, tapi dari prosedur yang diberikan oleh Persebaya dan saran yang diberikan Persebaya kepada PSSI ya menunjukkan bahwa Hernando siap diturunkan dalam kondisi tertentu. Artinya masih ada kemungkinan Hernando untuk diturunkan. Kalaupun bukan Hernando, ya gue harap Muhammad Riyandi, bukan Adi Satrio lagi. Nah, di match nanti malam gue harap, ya kita semua berharap pasti semuanya ingin menang, dan itu bisa karena meskipun
kemarin ketika bermain di GBK, Vietnam jauh lebih bagus dari sisi penguasaan bola, variasi serangan, dan juga wall pass. Mereka itu beberapa kali dapat momen lewat tengah loh, karena kemarin itu lini tengah kita itu bolong, yang ditinggalkan oleh Marcelino dan juga Yenner pun kemarin bermain gak bagus-bagus amat, sehingga di situ terjadi banyak ruang, banyak space. Beruntung pemain Vietnam end passingnya gak terlalu bagus, hasilnya adalah bola mudah sekali untuk direbut oleh pemain kita. Dan gue harap besok pemain Vietnam pastinya akan lebih ngegas. Justru ini bagus untuk modal semangat pemain kita. Artinya adalah ketika lo kemarin bermain di GBK tidak maksimal dan lo mendapat kritikan dari berbagai fans, dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak, lo harus membuktikan ketika leg kedua nanti. Meskipun kita belum pernah menang dari beberapa tahun terakhir, ini akan menjadikan momentum. At least kalau kita berhasil menang nantinya, selanjutnya kan kita dapat 7 poin, dan next ketemu Filipina kita definitely bisa menang. Lawan Irak either imbang ataupun misal kalah, nggak dibantai-bantai amat, kita masih bisa lolos ke babak selanjutnya, dan itu peluang masih terbuka sangat lebar. Kuncinya adalah apa? Tinggal nanti malam Sintayong ingin bermain seperti apa. Apakah dia akan tetap bereksperimen seperti kemarin, atau dia akan memberikan line up susunan pemain yang tidak jauh berbeda polanya ketika di Piala Asia kemarin. Dan Marcelino bukan untuk sebagai pemain tengah, either dia bermain sebagai wing atau sebagai false nine, itu lebih works daripada dia bermain di tengah. Itu nggak jalan sama sekali. Oke, sementara itu dulu. Nanti malam kita lihat seperti apa timnas kita dan peluang untuk melaju ke babak selanjutnya itu seberapa mungkin. Thanks for watching.